Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Lutfi. Nama saya Satrio Nurjaya Kusuma. Nama saya Muhammad Sugih Prayoga. Nama saya Ridho Muzadi. Dan nama saya Muhammad Fadil Sidik. Kami dari kelompok 2 mata pelajaran PPKN akan mempresentasikan materi mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Oke, sebelumnya langsung saja kita simak ke dalam inti videonya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak sih kalau federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1948 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Muhammad Hatta sebagai sistem parlementer kabinet semu dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagai lazimnya. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Dan yang terakhir, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa ini terdapat 6 lembaga konstitusi RIS, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Lalu, bagaimana nasib negara Republik Indonesia Serikat ini? Layaknya bayi yang lahir prematur. Karena itu, muncullah berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka, pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS yang tadinya terbagi menjadi 15 negara bagian menjadi hanya 3 negara bagian saja, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Lalu, bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap RIS sendiri? Kondisi ini mendorong RIS berunding dengan pemerintah RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dari 2 konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan juga UUD 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950 dan berakhirlah masa RIS ini. Oh iya, teman-teman pada tahu nggak sih kalau pada masa ini juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia loh. Apa sajakah itu? Gerakan separatis yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Wasterling.
Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Alasan APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewa. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Kesultanan Hamid II yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Nah, yang selanjutnya ada gerakan separatis yang kedua, yaitu pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan ini terjadi pada bulan April 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka ini mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1940 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Agis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 15 April 1950, Andi Agis ini diberangkatkan oleh Presiden NIT Cikawati ke Jakarta. Tetapi Andi Agis terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hafi Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontakan. Akhir dari perlawanan pemberontakan Andi Agis sendiri yaitu pada tanggal 8 Agustus 1950. Pihak KLKNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Ske Velar dari pihak KLKNIL. Hasil perundingan kedua belah pihak setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Dan dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Baik, kita lanjut ke gerakan separatis yang ketiga, yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Andes Christian Robert Stephen Somokin yang menolak terhadap pembentukan negara NKRI dan menginginkan negara Republik Maluku Selatan ini untuk merdeka pada tanggal 25 April 1950. Mereka menginginkan merdeka dan melepaskan diri dari NKRI karena menganggap apa? Karena menganggap negara Maluku ini memiliki potensi yang kuat secara politik, secara geografis, dan secara ekonomi. Mereka menganggap mereka mampu untuk berdiri sendiri. Dan apa sih faktor penyebab mereka untuk melepaskan diri dari NKRI ini? Yaitu faktornya itu karena adanya pemerataan yang tidak sebanding atau jauh lebih kecil daripada di Pulau Jawa. Itu yang mengakibatkan negara Republik Maluku Selatan ini untuk memisahkan diri dari negara NKRI. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.